Selamat malam semuanya, salam sejahtera buat teman-teman muslim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mau ucapkan selamat ulang tahun dulu nih buat Circle nih. Luar biasa nih. Kemarin saya di kontak sama Kak Minci ya. Terus saya diminta untuk kasih statement dong gitu. Lalu saya sampaikan bahwa semoga Circle ini menjadi sebuah wadah diskusi lintas agama, lintas keyakinan, yang dimana nanti kita bersama-sama mencoba merajut ya perdamaian bersama ya, karena saya yakin tidak ada agama yang berkeinginan untuk merusak ya. Semua agama itu membawa misi perdamaian. Dan ini yang kita harapkan lintas diskusi dan lintas pemikiran ini menjadi ajang kita saling menghormati ke depannya. Jadi itu yang pertama-tama. Yang kedua, terima kasih atas undangan dari Circle sendiri. Dan hari ini saya kemarin waktu saya sempat sharing ya, ini saya bikin novel gitu ya, lalu Kak Minci bilang, gimana kalau mau diskusi di bedah gitu ya. Nah ini mungkin saya akan cerita dulu gitu, karena apa? Karena ini sepertinya bukan akuntan gitu ya. Dan di sini saya seperti disampaikan oleh Kak Tessa, saya dosen akuntansi, dan saya akan cerita dulu akuntansi itu apa, bagi teman-teman yang nggak ngerti akuntansi itu apa ya. Jadi saya yakin akuntansi itu secara umum teman-teman pasti taunya gini nih, oh akuntansi itu adalah sebuah proses ya, di mana nanti akhirnya bikin laporan keuangan gitu ya. Nah, laporan keuangan itu kalau di akuntansi itu macam-macam gitu ya. Ada yang neraca. Nah, neraca itu seperti melihat posisi keuangan ya, berapa banyak hartanya, berapa banyak hutang, berapa banyak ekuitas gitu atau modal gitu ya. Lalu ada laba rugi. Nah, laba rugi itu menghitung kira-kira berapa banyak sih laba yang dihasilkan ya. Pendapatan dikurangi beban gitu ya adalah laba gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada laporan perubahan ekuitas, ada catatan atas laporan keuangan ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin secara awam mungkin taunya akuntansi ya bikin laporan keuangan. Tapi sebetulnya yang menarik ya, selalu mungkin pikirannya adalah karena itu hubungannya sama akuntansi, makanya akuntansi itu disebut dengan teknik gitu ya. Jadi makanya saya ngajar di Politeknik Negeri Malang nih ya. Jadi kalau karena dianggap teknik, makanya masuk Politeknik kan lucu. Kenapa kok akuntansi masuk Politeknik ya? Padahal kalau Politeknik itu kan biasanya kita bicara tentang teknik mesin gitu ya, atau teknik industri, teknik listrik gitu. Tapi kenapa kok ada akuntansi? Ya karena akuntansi adalah teknik gitu. Menariknya sebetulnya akuntansi itu eh, sebetulnya adalah suatu hasil pemikiran gitu ya. Misalnya kalau kita mau menetapkan rumah atau bangunan, ya saya ajak sekarang perkenalan sama akuntansi ya dan prosesnya. Bapak Ibu nih punya rumah nih ya, terus Bapak Ibu harus melaporkan nih rumah saya berapa gitu ya. Harganya berapa? Maka Bapak Ibu akan berpikir, saya melaporkan rumah saya itu harga berapa, gimana caranya gitu ya. Apakah saya dari dulu nih kwitansi saya beli rumahnya 500 juta. Ya udah harga, berarti nilai aset saya ada 500 juta. Nah, itu berarti saya naruh di neraca tuh rumah 500 juta nih. Ataukah saya tanya sama orang-orang yang jualan rumah saya, gitu, kira-kira rumahku ini dihargai berapa nih? Lalu mereka bilang, ya kalau sekarang sih harganya 1 M, begitu misalnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau nyajikan laporan keuangan itu rumahnya 500 juta apa 1 M? Gitu kan? Nah, itu yang menjadi sebuah pemikiran di akuntansi. Jadi kita mau menyajikan angka ini, basisnya apa nih pemikirannya nih? Apakah dasar historis gitu ya, sejarahnya dulu gini, itu berarti pakai kwitansi, ataukah kita menyajikannya berdasarkan nilai pasar? Nah, sekarang ini yang lagi ngetren di akuntansi adalah kita menyajikannya dengan nilai pasar wajar. Nah, akuntansi sendiri itu membuat laporan keuangannya nggak asal, jadi ada standarnya ya, kayak Bapak Ibu kalau belajar nyetir itu kan ada standarnya tuh, harus belok ke kiri harus riting dulu gitu, riting gitu ya, ngasih sinyal ke kiri, belok ke kanan harus ngasih sinyal ke kanan. Nah, akuntansi juga demikian. Nah, sehingga kemudian muncullah standar yang harus diikuti. Nah, standar-standar ini kemudian tentu saja adalah hasil pemikiran orang-orang di baliknya yang sebetulnya, nah ini karena circle ini kan politik ya, juga bicara tentang politik ya, sebenarnya tidak terlepas dari politik atau kekuasaan. Siapa orang-orang yang ada di bawah standar akuntansi, yang di balik standar akuntansi, yang menetapkan nih harusnya seperti ini. Karena ternyata angka itu syarat dengan kepentingan. Saya kalau mau tinggi nanti bagus nih, nanti di mata investor bagus, nanti di mata perbankan untuk cari kredit bagus gitu ya.
Jadi sebetulnya walaupun akuntansi itu tanda kutip sepertinya objektif, akuntansi itu sendiri sebetulnya ternyata tidak lepas dari subjektivitas. Ya. Subjektivitas siapa? Ya subjektivitas pembuat standar, subjektivitas para pembuat laporan keuangan, dan seterusnya. Dan ini yang menarik gitu ya. Nah, ini semua diajarkan kalau di akuntansi, itu di mata kuliah yang namanya teori akuntansi. Jadi teori akuntansi itu adalah sebetulnya pemikiran-pemikiran akuntansi gitu ya. Itu kenapa kok kita akhirnya harus nyajikan harta kita seperti ini. Nah, itu ada pemikiran di baliknya gitu ya. Dan buku-buku teori akuntansi biasanya isinya penuh dengan definisi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya apa namanya Bapak Ibu belajar akuntansi itu yang namanya teori akuntansi itu mungkin adalah buku yang paling tebal gitu ya, karena isinya adalah definisi serta perdebatan tentang pemikiran yang memang cenderung tanda kutip membosankan. Teman-teman di sini kira-kira yang dari jurusan akuntansi mungkin bisa sharing ya betapa tanda kutip membosankannya mungkin kalau kita bicara tentang teori akuntansi. Nah, tapi saya karena suka membaca novel gitu ya nih, terus saya mikir kenapa kok nggak disajikan dengan cara yang lebih mudah gitu ya, sehingga orang bisa terbawa gitu ya ke dalamnya dan lebih memahami sebenarnya akuntansi itu sebetulnya tentang perdebatan pemikiran. Maka muncullah buku ini adalah akuntansi konspirakuntansi, karena memang kita mau menekankan adanya konspirasi di balik semua, bagi yang suka teori konspirasi, konspirasi di balik semua apa namanya standar, dan kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana sepak terjang para kuasa-kuasa ini di balik permainan akuntansi. Sehingga nanti buku ini nanti rencananya memang ada 4 sequel. Yang pertama ini 1, covernya Hana Caraka, Bapak Ibu. Yang kedua nanti Data Sawala, pada Jayana, dan akhirnya Maga Batanga. Jadi saya memasukkan konteks lokal juga di dalamnya untuk memasukkan bahwa sebetulnya kalau kita bicara pemikiran filosofi akuntansi itu pasti di dalamnya itu kita juga tidak bisa lepas dari di mana kita lahir. Jadi akuntansi itu tidak bisa lepas dari kita lahir di mana. Kalau kita di Indonesia, harusnya kita pakai filosofi-filosofi yang basisnya adalah Indonesia yang akan melahirkan pemikiran akuntansi yang menjadi praktik akuntansi kita. Namun akuntansi kita sekarang gitu, bagi teman-teman yang tahu akuntansi memang standarnya di-govern oleh International Financial Reporting Standard ya IFRS. Dan ini Bapak Ibu, ini adalah kuasa-kuasa multinasional sebetulnya yang tanda kutip memang investor kelas kakap yang memang tidak ada di Indonesia ya, tapi mereka berada di bawah nasional, makanya dengan multinasional atau supranational organization. Nah, ini yang nanti kita lihat konspirasinya di mana. Nah, karena saya di sini akan mencoba yang namanya novel itu biasanya nggak dibedah oleh penulisnya, tetapi dibacakan. Jadi saya hanya akan membacakan gitu ya beberapa satu mungkin atau 2 bab pilihan gitu ya. Ceritanya tentang 3 pemuda, Holland, Arsyad, dan Liana, yang 3-nya itu punya pemikiran yang berbeda, tapi mereka bersahabat ya. Saya akan share screen. Nah, share screen ini adalah e-book-nya, Bapak Ibu. Jadi kalau berkenan nanti bisa cek diri e-book-nya. Apakah bisa terlihat? Bisa ya. Oke. Jadi yang akan saya bacakan ini bab 19. Ini ada 35 bab ya tentang kisah Holland, Arsyad, dan Liana. Dan nanti di sini dalam cerita ini Arsyad ini dalam perjalanannya mencari apa itu akuntansi dan mencari makna dirinya, itu dia bersinggungan dengan sebuah organisasi tanda kutip tersembunyi ya, yang mencoba memperjuangkan nilai lokalitas gitu ya. Dan dia menerima kartu-kartu misteri yang nanti akan membawanya menuju jawaban-jawaban sejati, kira-kira begitu. Nah, saya akan bahas bab 19, materialisme dan materialitas. Ini 2 hal yang memang secara keilmuan di akuntansi itu menjadi basis gitu ya. Jadi kalau materialisme ya saya yakin teman-teman filsuf di sini paham ya materialisme ya. Paham tentang bagaimana materi itu sangat penting. Kalau materialitas, nah ini beda. Di akuntansi itu materialitas itu terkait dengan kalau ada salah saji, misalnya laporan keuangan misalnya 500 juta nih asetnya, tapi saya salah gitu ya, saya nyajikannya 510 juta. Pertanyaannya, 10 juta itu sebetulnya material nggak? Nah, material itu artinya bisa mengubah keputusan saya tidak untuk mengambil keputusan. Nah, itu materialitas. Ini saya bacakan bab 19. Oke.
Seusai kelas Prof. Harito, Niana meluncur ke arah Bu Win untuk mengambil hasil penjualan pisang goreng. Dalam benaknya, ia sedikit khawatir terhadap sahabatnya Arsyad yang tiba-tiba pematung saat Prof. Harito menanyakan pertanyaan, apakah batasan antara tiada dan ada? Yang mengkhawatirkan Niana bukan masalah mematungnya Arsyad, namun juga perubahan wajahnya menjadi observasi. Diam tanpa jawaban bukan karakter Arsyad. Jadi pasti ada apa-apa dengan Arsyad. Bu Win sedang mencuci piring-piring kotor dan bersiap menutup warungnya saat Niana tiba. Ia tersenyum melihat kedatangan Niana dan membuka laci counter untuk mengambil sejumlah uang. Ini catatan penjualannya, Non, kata Bu Win, sambil menyerahkan selembar kertas lusuh karena minyak dan saus kacang gado-gado, dan uang yang sudah diikatnya dengan karet gelang. Total sih ada Rp312.500. Terima kasih Bu Win, saut Niana sambil mengeluarkan dompetnya dan ballpoint. Nah, jadi yang saya serahkan ke Bu Win Rp500 per biji, 150 biji ya Bu, total Rp75.000. Niana mencoret-coret kertas untuk menunjukkan perhitungannya. Soalnya, tiap hari dalam seminggu ini, Senin sampai Jumat, ibu saya selalu menitipkan 30 biji pisang goreng per harinya. Niana mengembalikan lembaran kertas dari uang dari Bu Win. Lah, Non, kan nggak mesti laku semua, sangkah Bu Win. Mengembalikan 25.000 uang Niana. Saya ambil 50.000 aja, Non. Non kan butuh buat uang kuliah juga. Genggam tangan Nina erat sambil mengembalikan uang Niana. Ibu, maaf Kak, selama ini kalau ada salah, mulai Senin depan, Ibu nggak jualan lagi. Non bisa nitipin pisang gorengnya ke Pak Mat yang jual soto ayam kalau mau. Ibu kaca-kaca. Buin sudah hampir setahun ini membantu Niana. Mereka bicara ngalor ngidul sejenak sambil menunggu waktu. Saya ulang, tadi ada internet connection unstable. Mereka bicara ngalor ngidul sejenak sambil menunggu waktu Jumatan selesai. Usainya mereka berpelukan dan saling mendoakan. Sambil menunggu angkot pulang di tepi jalan, Yana mengeluarkan kembali catatan Bu Win. Kertas lusuh itu memuat catatan harian penjualan secara sederhana. Senin 62.500. Dalam otaknya, Niana mengkalkulasikan dan berdialog dengan dirinya. Jika harga pisang goreng adalah 2.500 per biji, artinya terjual 25 biji hari Senin. Selasa 70.500. Nah, ini aneh. Kalau penjualan 28 pisang goreng harusnya 70.000 aja. Kenapa ada kelebihan 500? Begitulah Bu Win, nggak teliti. Niana tersenyum. Bisa nggak lulus akuntansi dasar nih Bu Win kalau cara menghitungnya begini. Sebuah sepeda motor tiba-tiba berhenti di depan Niana. Pengemudinya membuka kaca hitam teropong helmnya dan wajah Holland yang nyengir menyapa. Mau pulang? Tanya Holland. Yuk, antar daripada senyum-senyum sendiri di jalan. Kirain kamu udah pulang, saut Niana. Tadi ngacir duluan. Iya, urusan sama anak Wanala baru selesai, kata Holland. Ayo deh, keburu hujan. Lagian aku bawa helm 2. Holland menyodorkan helm berwarna merah muda ke Niana. Pink, ternyit Niana menerima helm dari Holland. Aku hanya mau bojeng cewek, jawab Holland sambil tertawa. Di ujung halte, segerombolan gadis cekikikan melihat Holland. Ya, Holland yang putih kulitnya, tinggi dan gagah tentu menarik perhatian lawan jenis. Ganjen, kata Niana sambil menaiki motor Holland. Bentar, kan dulu pernah bojeng Arsyad. Kecuali Arsyad, gila Holland. Lagian dia nggak pernah protes kalau aku pinjemin helm pink. Holland benar, gerimis mulai turun. Kalau Holland memacu motor ninja dengan cepat, hujan yang semula menyapa kini seperti dituang dari langit. Holland segera menepikan motornya di warung bakso dan keduanya berlari di teras warung. Ia meminta helm Niana dan membuka helmnya sendiri, lalu mengajak Nina masuk dan duduk. Kita tunggu hujan reda sambil makan bakso. Tak sopan, masa ke warung cuma untuk bertaduh. Sudah, santai saja, aku traktir. Jelas Holland saat Niana menunjukkan kekhawatiran. 2 mangkok bakso segera tersaji, panas. Mereka makan dengan perlahan. Ada apa ya sama Arsyad hari ini? Tanya Holland memecah kehusukan makan bakso. Iya, aku juga merasa ada yang beda, kata Niana. Seperti ketakutan tiba-tiba. Ya, Arsyad memang suka ditebak. Saut Holland, seperti catatan kuliah yang tak jelas strukturnya. Itu Arsyad. Catatan, seru Niana. Ia teringat sesuatu. Ia merogoh sakunya, kiri, lalu kanan. Dengan senyuman ia mengeluarkan kertas lusuh Bu Win. Kukira sudah hilang. Holland mempertanyakan apa catatan tersebut dan Niana menjelaskan hingga detail tentang kebaikan hati Bu Win mengembalikan uang bagi hasil
hingga kesalahan catat buin. Mereka menghitung uang ulang dan menemukan bahwa ternyata kesalahan catat tidak terjadi sekali itu saja, namun hari berikutnya. Kamu tahu tentang prinsip materialisme? Tanya Holland. Materialisme atau materialitas? Tanya Nina kembali. Kalau yang kamu maksud adalah sejauh mana salah saji akan mengaruhi pengambilan keputusan, nah itu materialitas. Ya itu maksudku. Holland ini menyadari kesalahannya. Materialitas mirip sih sama materialisme. Kalau materialisme itu paham bahwa materi itu penting, sering dikonotasikan dengan situasi saat kita terjebak dengan kebenaran berbasis materi. Jelas Nina lagi. Walau nggak mirip sama, meski kata dasarnya materi, dan memang materialitas bersumber dari paham materialisme pula, karena fokus pada materi. Seandainya Arsad menjelaskan pasti lebih detail, pikir Niana. Ya, maksudku materialitas, coba itu Bu Win. Karena dia nggak bikin catatan keuangan dengan perhitungan yang objektif, jadi kacau kan? Coba catatannya jelas. Misal, hari Senin laku sekian, hasil penjualan sekian, bagi hasil sekian. Kan enak, kata Holland. Kamu juga aneh, ngitung bagi hasil kok bisa dari yang begini ini. Makanya, informasi akuntansi itu penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. Economic decision making. Ya, termasuk bagi hasil itu. Objektif maksudmu ngitung kita tadi, tanya Niana. Iya dong, lanjut Holland. Itu gunanya belajar akuntansi, agar informasi yang disajikan objektif dan akurat. Kalau menurutku, objektivitas itu hanya jebakan semulan. Prinsip materialitas misal, ya bagiku salah saji 2 atau 3 ribu nggak material, bahkan seandainya nyampe 10 ribu rupiah pun, soalnya aku dan Win nggak tentang uang, kita saling membantu aja, jelas Niana. Di akuntansi sendiri, satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berapa jumlah yang dianggap material. Beda kan, artinya bahkan materialitas itu adalah prinsip yang sangat subjektif. Saling membantu itu boleh, kata Holland. Tapi kalau di dunia bisnis harus jelas dulu dong, mana yang bisnis. Dan itu didahulukan, baru kemudian kalau mau baik hati gak masalah, asal hitungan bisnisnya clear. Lah kalau semua orang pakai gaya buin, mana mungkin dapat investor? Gak objektif gitu pencatatannya. Buin kan gak nyari investor, sampai Riana. Makanya gitu-gitu aja hidupnya kan, balas Holland. Seandainya pakai ilmu akuntansi yang benar, bisa jadi kayak siapa itu yang bikin waralaba pisang olahan, Bank Indonesia. Ya, karena bukan itu tujuan Buin mencatat, bukan supaya dapat materi, dan bukan itu pula tujuan memberi hasil. Tujuannya hanya saling bantu. Kalau tujuan akuntansi yang kamu sebutkan tadi, memang untuk memberikan informasi bagi stakeholder, khususnya investor atau stockholder untuk pengambilan keputusan ekonomis. Jelas Niana panjang lebar. Jadi beda praktik akuntansinya. Bukan beda, tapi salah, kata Holland nyengir. Niana merasa kesal berdebat dengan Holland. Arsyad pasti mampu menaklukkan Holland dalam perdebatan macam begini, pikir Niana. Hal-hal terpenting di dunia ini malah nggak ada sangkut pautnya sama materi, Lan, kata Niana akhirnya. Apa tentang Holland? Cinta, balas Niana. Kalau aku nih ya, kalau cinta sama orang, pasti mewujudkannya melalui materi. Siapa pula cewek yang nggak mau dibelikan cincin berlian atau jalan-jalan ke Belanda sana? Tanya Holland sambil nyengir lagi. Kamu salah, Lan. Perempuan itu bukan suka cincin berliannya, tapi perhatian dan simpati karena memberikan cincin. Mereka juga bukan suka jalan-jalan ke Belandanya, tapi suka karena dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Kilah Niana. Mungkin kalau cewek matre gitu gaya berpikirnya, tapi substansi sebenarnya enggak. Holland mengenyit. Masa gitu ah? Gak yakin. Hujan telah berhenti. Holland beranjak dan mulai bakso mereka sesuai janjinya. Yuk, kata Holland. Mereka berdua beranjak. Holland memandang sekitarnya yang basah karena hujan. Sepanjang mata memandang, masih ada sawah membentang hijau. Niana memang tinggal di pinggiran kota. Enak ya, adem habis hujan, apalagi di sudut pemandangan seperti ini. Ya, hujan kan 10% air, 90% kenangan. Niana tertawa. Gimana coba kalau dikaitkan sama prinsip materialitas atau materialisme? Itu satu bab 19, Bapak Ibu. Dan saya cuma membacakan satu bab itu saja, dan saya serahkan kepada para pembahas untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Begitu kira-kira Mbak Teresa, terima kasih. Terima kasih Dr. Ari untuk telah berkenan membacakan satu bab dari novel Konspirasi Akuntansi. Kalau saya sih ingin dibacakan lebih lagi ya, karena saya menikmati justru isi novelnya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai novel Konspirasi Akuntansi lebih jauh, kita simak dulu video berikut ini.